Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Veta Fernando dari kelas 12 IPA 1 SMA Perguruan Budi. Hari ini dalam rangka menjalankan tugas dari Sra Chandra selaku guru PJOK dari SMA Perguruan Budi, saya akan menjelaskan tentang tenis meja. Pertama, perlu kita ketahui apa itu tenis meja. Tenis meja adalah salah satu jenis olahraga yang menggunakan bola kecil dan cukup diminati oleh banyak orang. Selanjutnya kita akan membahas sejarah dari tenis meja ini. Olahraga tenis meja mengadopsi dari permainan tenis lapangan. Permainan tenis meja ini dulunya masih belum dianggap sebagai olahraga. Jenis permainan ini hanya dilakukan oleh para bangsawan untuk mengisi waktu luang setelah mereka selesai makan malam. Saat itu peralatan yang digunakan untuk memainkan tenis meja masih sangat sederhana, yaitu sebaris buku yang dijadikan sebagai pembatas atau net yang disusun di atas meja, serta bola yang terbuat dari karet atau gabus. Untuk alat pemukulnya sendiri, mereka menggunakan buku atau kulit binatang sebagai pemukul bola, atau yang sekarang kita kenal sebagai bat. Seiring berjalannya waktu, permainan tenis meja mengalami perkembangan. Pada tahun 1901, bola yang di awal terbuat di karet atau gabus berubah menjadi bola berbahan seluloid. Alat pemukul yang awalnya menggunakan buku atau kulit binatang berubah menjadi kayu yang sudah diasah, kemudian dilapisi dengan selembar karet. Pada abad ke-19, permainan tenis meja semakin digemari oleh di Inggris dan Eropa pada umumnya, kemudian di Amerika Serikat. Waktu itu namanya adalah gosima atau pingpong. Bola yang digunakan adalah karet ringan dan ditutupi dengan kulit yang dirajut. Istilah tenis meja baru muncul sekitar tahun 1921 sampai 1922 saat organisasi yang mewadahi para pemain pingpong aktif kembali. Organisasi ini dibentuk pada 1902, namun dibubarkan pada 1905. Perwakilan pemain pingpong dari berbagai negara seperti Jerman, Hungaria, serta Inggris berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi tenis meja tingkat internasional. Organisasi tersebut kemudian diberi nama Federation International de Tennis de Table atau International Table Tennis Federation atau ITTF. Organisasi ini didirikan pada 1926 yang diperkasai oleh Dr. George Lehmann. Para anggotanya berasal dari Inggris, Swedia, Hongaria, India, Denmark, Jerman, Cekoslovakia, Austria, serta Wales. Mulai pertengahan 1950, para atlet pingpong dari negara Asia mulai bermunculan. Jepang dan Cina mendominasi gelar juara dalam kompetisi tenis meja tersebut. Seiring berjalannya waktu, tenis meja diperkenalkan sebagai cabang olahraga di Olimpiade sejak 1988 dan kompetisi tunggal dan ganda putra serta putri. Selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan di tenis meja. Di sini kita akan membahas pertama dari service. Servisnya diawali dengan bola berada di tangan yang tidak sedang memegang raket. Bolanya harus dilambungkan ke atas serta tidak berputar dengan ketinggian kurang lebih 16 cm. Pada waktu memukul bola harus memantul dalam area sendiri dan baru melewati net dan menyentuh meja lawan. Servis harus dilakukan dari belakang batas pada akhir meja, serta bola tidak boleh dihalangi oleh apapun dari pandangan lawan. Setelah bola dilambungkan ke atas, tangan pemain yang tidak memegang bat harus disingkirkan dari antara bola dan net. Meyakinkan wasit dan juga pembantu wasit merupakan tanggung jawab dari pemain supaya servis dianggap benar atau salah. Jika wasit atau pembantu wasit merasa ragu mengenai sah tidaknya ada servis yang dilakukan pemain, maka wasit bisa menghentikan pertandingan serta memberi peringatan pada pemain yang melakukan servis tersebut. Tetapi jika terjadi keraguan untuk kedua kalinya, servis dianggap tidak sah. Wasit dapat melanggar aturan servis jika pemain mengalami cacat. Pengembalian bola dilakukan dengan cara bola dipukul sehingga melewati net bagian atas dan menyentuh meja lawan, atau bola boleh menyentuh net asalkan mendarat di meja lawan. Lanjut dengan tata cara permainan.
ada permainan tunggal, jadi pemain 1 dan 2 adalah lawan tanding. Pemain 1 melakukan servis, kemudian pemain 2 melakukan pengembalian, lalu pemain 1 dan 2 melakukan pengembalian bola secara bergantian. Dan juga ada permainan ganda, pemain 1 dan 2 adalah tim, dan pemain 3 dan 4 adalah tim yang lain. Pemain 1 melakukan servis, kemudian pemain 3 atau 4 melakukan pengembalian. Pemain 2 melakukan pengembalian lagi, dan pemain 3 atau 4 menyesuaikan siapa yang melakukan pengembalian kedua. Jika yang pertama melakukan pengembalian adalah pemain 3, maka yang melakukan pengembalian kedua adalah pemain keempat, dan begitu seterusnya sampai rally berakhir. Aturan lainnya permainan ganda, jika pemain ganda adalah penyandang cacat dan harus duduk di kursi roda, maka tidak ada aturan pengambilan bola. Namun jika satu dari bagian kursi roda melewati batas, maka dianggap poin bagi lawan. Selanjutnya kita membahas cara bermain tenis meja. Permainan tunggal di sini. Setiap bola yang mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian apabila telah mencapai poin hingga kelipatan 5. Pemain servis boleh memukul bola dari segala penjuru lapangan. Permainan 1 set akan berakhir jika pemain telah mencapai nilai 11 poin, serta kemenangan diraih jika poin mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Jika terjadi deuce, permainan akan berakhir bila selisih nilai yaitu 2. Contoh 15-13, 18-16. Lalu selanjutnya permainan ganda. Setiap bola yang mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian apabila telah mencapai poin hingga kelipatan 5. Selanjutnya ada pemain akan bergantian dalam menerima bola dari lawan. Pemegang servis hanya dapat melemparkan bola keluar ke ruang kamar dari sebelah kanan pemain lawan. Permainan 1 set akan berakhir jika pemain telah mencapai nilai 11 poin, serta kemenangan diraih jika poin mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set, seperti permainan tunggal yang tadi ya. Dan jika terjadi deuce, permainan akan berakhir jika selisih nilai yaitu 2, 13-11, 15-17, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas teknik permainannya, yaitu ada teknik grip atau cara memegang bat. Sebelumnya, grip adalah teknik untuk memegang bat atau raket dengan cara genggam yang digunakan haruslah senyaman mungkin. Bila pemain dapat kehilangan kontrol pada waktu memukul bahan raket dan lepas dari genggaman, akan terjadi hal yang buruk ya kalau terjadi hal seperti itu. Selanjutnya ada teknik second grip atau berjabat tangan. Di sini teknik ini sering digunakan di kawasan benua Eropa dan Amerika. Dengan pemain second ini, pemain tenis bisa menggunakan 2 sisi pemukul. Teknik ini adalah teknik yang tepat jika cara bermain dari pemegang raket adalah jarak jauh. Adapun caranya di sini ada pemegang bat atau raket terletak di antara ibu jari dan telunjuk. Jari telunjuk terletak di permukaan bagian pada bawah bat. Ketiga jari pada tangan menggunakan menggenggam erat terhadap pemukul. Selanjutnya ada teknik penhold grip. Di sini atau disebut Asia grip adalah teknik di mana posisi tangan menyerupai posisi saat memegang sebuah pena. Keuntungan menggunakan teknik ini adalah pada teknik ini bukan forehand dan backhand menjadi lebih cepat. Teknik ini hanya dapat memakai satu sisi dari bat atau raket saja. Cara memegang bat atau raket dengan ini pada teknik ini yaitu raket diarahkan ke bawah. Dengan pegangan raket hanya diambil oleh ibu jari serta telunjuk yang tepat berada di atas bidang pukulan bat. Cara ini persis menyerupai saat kita memegang pena ketika akan menulis. Selanjutnya ada teknik familiar grip. Teknik ini juga sering dikenal sebagai sebutan American grip, yang dimana teknik ini hampir mirip teknik yang digunakan oleh shake-hand grip, namun yang membedakannya di sini terletak pada jari telunjuknya yang berada tepat di sisi raket, sehingga raket berada pada sudut 90 derajat dari posisi tubuh main. Dibandingkan dengan shake-hand grip tadi, teknik familiar grip ini memiliki banyak kekurangan ya. Sepertinya di sini sulit untuk melakukan serangan pada sudut lawan, kurang ampuh dilakukan pada waktu bertahan, sulit digunakan untuk melakukan pukulan backhand. Tapi juga sebelum saya lupa,
dalam teknik seminar grip ini memiliki beberapa keuntungan ya. Yang pertama, ada mudah untuk merubah bidang pemukul bola saat permainan berjalan. Yang kedua, ada lebih mudah untuk menggerakkan pergelangan tangan saat melakukan forehand. Dan yang ketiga adalah mudah dalam menghadang serangan dari pemain lawan. Teknik seminar grip sendiri teknik yang harus disesuaikan dari tipe permainan pemain, serta juga menyelesaikan kenyamanan dari genggaman tangan si pemain pada saat bertanding. Dengan menguasai beberapa teknik ini, pemain juga dapat mengerti kondisi dan posisi kelemahan dari pemain lainnya. Jadi, ketika kita memahami teknik second grip, teknik penhold grip, dan seminar grip, kita bisa tahu apakah keuntungan dan kelemahan dari lawan kita. Jadi, grip yang kita gunakan juga harus sesuai dengan lawan kita sendiri. Selanjutnya ada teknik stance atau disebut teknik bersiap siaga pada teknik bersiap siaga. Di sini memiliki pengertian teknik di mana anggota tubuh pada waktu melakukan serangan dan pertahanan. Di sini ada tiga teknik stance yang bisa dipakai ya saat kita bertanding. Yang pertama ada square stance, di mana posisi tubuh menghadap tepat ke arah lapangan. Teknik ini sangat efektif digunakan untuk menerima servis serta siap kembali setelah menerima serangan dari lawan. Posisi anggota tubuh badan pada waktu kita melakukan teknik square stance, yaitu berat badan tumpukan pada kedua kaki, lutut agak ditekuk, kedua lengan bawah berada pada posisi horizontal serta bagian atas vertikal. Badan dicondongkan ke arah depan. Dengan posisi ini, pemain bisa dengan cepat menuju ke segala arah, bisa lebih fokus pada arah datangnya bola serta bisa mengembalikan bola dengan baik. Selanjutnya ada side stance, yaitu posisi badan berada pada di samping lapangan. Pemain yang menggunakan ini diharapkan mampu melakukan pengembalian bola sekaligus menahan pukulan dari lawan dengan cepat. Dan yang terakhir ada teknik open stance, yaitu teknik yang hasil modifikasi dari side stance yang hanya digunakan untuk gerakan backhand block. Posisi badan dengan kaki kiri agak terbuka sedikit ke depan, begitu pula sebaliknya untuk pemain yang kidal. Dan terakhir ada footwork, teknik footwork atau gerakan kaki. Teknik footwork sendiri memiliki pengertian teknik yang mengatur gerakan kaki dari pemain tenis meja. Biasanya ini dibagikan menjadi tunggal dan ganda. Dan di sini ada beberapa tips untuk dalam melakukan teknik footwork ini. Biasanya kita harus tekuk lutut kita sedikit, titik berat badan bertumbuh pada kedua kaki dengan seimbang, kaki sedikit digigit supaya berat badan tidak bertumbuh pada ujung kaki ya. Nah, di sini bisa dilihat tuh di gambar dari footwork pemain tenis meja di Olimpiade. Dan terakhir ada teknik pukulan. Di sini ada pukulan forehand, di mana teknik yang menggunakan kecepatan dalam upaya memukul bola. Dan ini cukup ampuh jika digunakan untuk melawan lawan ya. Caranya yaitu bola harus berada di posisi pada saat sisi tangan memegang bat. Lalu pukul bola dengan tangan mengarah ke sisi yang lainnya. Jika memegang tangannya kanan, maka arah tangan dari kanan ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada teknik pukulan backhand atau yang dimana backhand ini kurang cocok digunakan untuk melakukan pukulan keras ya, sebab posisi tangannya kurang pas untuk mendapatkan power yang maksimal dari ayunan tangannya. Cara penggunaannya di sini hampir sama dengan forehand saja, tetapi letaknya ada pada posisi bola. Posisi bola harus berada di sisi tangan yang sedang tidak memegang bat. Dan selanjutnya ada juga drive, yakni pukulan dengan ayunan terpanjang dari tangan kita. Pukulan ini akan menghasilkan pukulan bola yang cepat dan keras dan juga mendatar. Lalu ada push di sini, pukulan backspin yang bersifat pasif sering digunakan untuk membalas pukulan backspin dari lawan. Pukulan ini memiliki tujuan supaya bola tidak melambung terlalu tinggi. Di sini ada chop yang merupakan pukulan backspin yang bisa digunakan untuk permainan untuk bertahan. Di sini ada block juga, pukulan yang dilakukan pada waktu bertahan dari lawan. Pukulan ini dapat digunakan pada waktu bola telah memantul dari meja atau lapangan. Hal tersebut bertujuan supaya lawan tidak dapat melancarkan serangan dengan cepat lagi.
Selanjutnya ada service. Service di sini merupakan pukulan yang dilakukan pada saat pertandingan akan segera dimulai. Yang seperti tadi kita bahas ya. Ya, mungkin. Oh ya, dan juga ada sarana dan prasarana dari tenis meja ini. Sebelum saya lupa, di sini kita pasti punya raket atau batnya ya untuk pemukulnya. Juga ada bola, lapangan atau mejanya. Nah, ukurannya sendiri dalam meja tradisional yakni 152 kali 274 cm. Ketinggiannya 76 cm dari permukaan tanah. Untuk ukuran tenis sendiri memiliki panjangnya 183 cm serta tingginya 15 cm. Nah, biasanya permainan lapangan atau meja dari tenis meja ini bahannya kayu dan juga di bawahnya ada rongga, kan akan mudah dipindahkan. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya.